Selamat pagi anak-anak kelas 5. Kita belajar lagi IPS hari ini. Semangat ya di hari Senin. Ketemu Ibu Fatma dalam pelajaran IPS. Kita masuk tema 2, subtema 2 ya. Kalian boleh simak video Ibu. Tema 2 subtema 2 muatan IPS adalah pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. KD 3.3 yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Tujuan dari pembelajaran ini anak-anak agar kalian mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, ya, terutama masyarakat di sekitar kita. Oke. Lanjut, anak-anak, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita lihat ya, sebenarnya ini sudah kita pelajari di kelas 4. Nah, kegiatan ekonomi pertama yaitu produksi. Produksi merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi atau barang atau jasa kepada konsumen. Sedangkan konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi bisa berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Nah, kadang-kadang kita susah untuk membedakan antara produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen. Ya, apa sih produksi? Kalau produksi itu adalah kegiatannya. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut produsen. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Sedangkan distributor adalah orang yang menyalurkan, ya. Kemudian konsumsi. Konsumsi kegiatan menggunakan barang, ya. Sedangkan konsumen adalah orang yang memakai barang dari hasil produksi dan dari hasil distribusi. Itu perbedaannya. Mudah-mudahan nggak bingung lagi ya, Nak. Nah, kita lihat pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Produksi, kegiatan produksi membutuhkan pekerja ya, untuk mengolah bahan-bahan tadi menjadi barang jadi itu butuh pekerja. Untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Oleh karena itu, melalui kegiatan produksi, maka akan tersedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, pembukaan lapangan pekerjaan inilah anak-anak dapat mengurangi jumlah pengangguran, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Ya, coba kalau nganggur, nggak dapat penghasilan, maka tidak sejahtera hidupnya. Kemudian distribusi, apa pengaruhnya? Kegiatan distribusi membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Distribusi memeratakan hasil produksi kepada konsumen di seluruh wilayah. Ya. Jadi dimeratakan, disalur-salurkan kemana saja. Dengan memeratakan hasil produksi, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dan kesejahteraan pun akan tercapai. Jadi di berbagai wilayah, contohnya di Indonesia, bisa terpenuhi kebutuhannya. Karena apa? Karena hasil produksi itu disalurkan ke beberapa daerah-daerah. Sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat. Nah, contohnya minyak bumi misalkan ya, atau bahan bakar. Nah, itu disalurkan bukan hanya di wilayah Jawa saja, tetapi di seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga mereka di sana juga bisa merasakan bahan bakar untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, contohnya seperti itu. Konsumsi, apa pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat? Masyarakat memerlukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup sudah terpenuhi, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu sudah memperoleh kesejahteraannya. Ya, kalian sudah terpenuhi kebutuhan untuk makan, kesehatan, ya, dan kebutuhan lainnya, sekolah. Nah, itu dikatakan sudah memperoleh kesejahteraan. Nah, anak-anak, contohnya di halaman 96-97 itu ada gambar perakitan sepeda, ya, itu dikatakan kegiatan produksi.
Sedangkan gambar kedua, itu ada anak yang membeli sepeda di toko sepeda. Nah, itu dikatakan toko sepeda itu sebagai distribusi, ya, menyalurkan hasil perakitan sepeda kepada pembelinya. Nah, gambar yang ketiga, ada anak yang bermain sepeda. Nah, itu dikatakan konsumsi, karena memakai hasil dari produksi. Kalian lihat halaman 96-97 ya, nak ya. Perhatikan gambarnya ya. Oke, itu anak-anak materi kita di tema 2, subtema 2. Semoga bermanfaat yang Ibu jelaskan. Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya japri ke Ibu. Ya. Apakah ada tugas? Oke, tugasnya adalah ini anak-anak ya. Nah, tugas psikomotor IPS, urutkan dan jelaskan masing-masing tahapan kegiatan ekonomi pada gambar berikut, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini ada 3 gambar nih anak-anak. Kalian urutkan dulu, sebutkan dulu mana yang distribusi, mana yang produksi, mana yang konsumsi. Kemudian berikan alasan. Kenapa ini disebut produksi, kenapa ini disebut distribusi, kenapa ini disebut konsumsi ya. Kalian kerjakan di buku PS ya, Nak. Kalian urutkan dulu. Mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi. Setelah kalian jelaskan, kalian tulis nomor ini adalah apa, kemudian berikan alasannya. Mengapa itu disebut produksi? Jelaskan ya. Nah, itu tugasnya hari ini. Dikerjakan, Nak. Ibu tunggu ya. Terima kasih anak-anak kelas 5. Semangat belajar terus. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi.